Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aziza dengan NIM D11211515028 dan Yusuf dengan NIM D11211511018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rinjani Rati Rakasiwi, STMT, dan Ibu Sri Rejeki SSI MSc selaku dosen pembimbing, serta Ibu Wifi Nadia Ivontianti SSI ME dan Bapak Sahrul Hairi SSI ME selaku dosen penguji yang saya hormati yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi sidang tugas akhir kami yang berjudul Prarancangan pabrik margarin difortifikasi vitamin A melalui proses hidrogenasi CPO dengan kapasitas 65.000 ton per tahun. Latar belakang. Margarin merupakan produk makanan dengan tipe emulsi air, water in oil emulsion, dalam minyak berbentuk semi padat dan bersifat plastis yang berada dalam fase minyak atau lemak. Margarin adalah produk pangan yang dapat dikonsumsi secara langsung atau dalam bentuk olahannya. Margarin sangat disukai oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Sehingga untuk meningkatkan nilai nutrisinya harus ditambahkan difortifikasi vitamin A untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin A. Bisa dilihat pada tabel untuk produksi margarin dari tahun 2012 sampai 2017, produksi margarin mengalami peningkatan. Margarin berasal dari lemak hewani atau lemak nabati. Dalam produksi margarin ini, digunakan lemak nabati sebagai bahan baku utama produksi margarin. Dari berbagai jenis minyak nabati, minyak CPO atau crude palm oil sangat berpotensi sebagai bahan baku dalam proses margarin. Berdasarkan data produksi CPO di Kalimantan Barat, jumlah produksi CPO khususnya di Kabupaten Kuburaya yaitu mencapai 1.346.400 ton per tahun. Dari hasil produksi tersebut sudah cukup untuk memenuhi keperluan bahan baku pabrik margarin dengan kapasitas 65.000 ton per tahun yang akan didirikan di Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Produk dan kegunaan margarin itu sendiri sebagai bahan membuat cookies, kue kering, dan kue lainnya, dan juga sebagai alternatif pengganti minyak goreng, sebagai bahan pembantu dalam industri makanan, dan juga bahan pelapis pada roti dan pelapis wadah supaya adonan tidak lengket. Dalam menentukan kapasitas pabrik, dapat ditinjau dari ketersediaan bahan baku, analisis data impor, ekspor, dan produksi, kebutuhan di tahun 2025, dan penetapan kapasitas produksi. Untuk ketersediaan bahan baku, pabrik margarin yaitu CPO sangat melimpah di Kalimantan Barat, sehingga memadai sebagai bahan baku pabrik ini. Untuk analisis data impor, ekspor, dan produksi, bisa dilihat pada tabel menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sehingga hal ini menunjukkan prospek ini cukup baik ke depannya. Kapasitas produksi pada pembuatan margarin dari minyak sawit CPO yang akan didirikan adalah sebagai berikut. Kebutuhan margarin di tahun 2025 yaitu produksi yang ditambahkan impor dikurangi ekspor dengan hasil 68.843,45 ton per tahun. Dari hasil data ekspor, impor, produksi, dan kebutuhan margarin, maka basis perancangan yang digunakan untuk kapasitas produksi adalah sebagai berikut. Kapasitas produksi 95% dikali kebutuhan margarin tahun 2025 dengan hasil 65.000 ton per tahun. Gross profit margarin atau GPM atau juga keuntungan kasar yaitu harga CPO 8.744,39 per kilo, harga margarin 25.000 per kilo,
dengan yield 0,80702 atau 80%, GPM sama dengan harga produk dikalikan yield dikurang harga bahan baku, dengan hasil 13.852,17. Lokasi pabrik. Lokasi pabrik pembuatan margarin direncanakan didirikan di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Faktor-faktor pemilihan lokasi ini yaitu kebutuhan air yang diperoleh dari Sungai Kapuas, lokasi pabrik dekat dengan penyediaan bahan baku, serta kawasan industri, dan terdapat sarana pelabuhan dan transportasi darat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Rizky Nur Aziza, yaitu metode pembuatan margarin. Adapun metode pembuatan margarin terbagi menjadi dua, yaitu proses interesterifikasi, kemudian proses hidrogenasi. Interesterifikasi adalah reaksi perubahan ester trigliserida atau ester asam lemak menjadi ester lain melalui reaksi dengan alkohol, asam lemak, dan transesterifikasi. Proses interesterifikasi dapat terjadi dengan bantuan katalis kimia atau dengan adanya biokatalis enzim. Kemudian yaitu yang kedua, proses hidrogenasi. Merupakan proses pengolahan minyak atau lemak dengan cara adisi hidrogen ke ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemak dengan bantuan katalisator, yaitu dengan mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Selanjutnya yaitu pemilihan proses, di mana pada proses yang dipilih pada perancang pabrik ini yaitu proses hidrogenasi. Hal ini dikarenakan TPO yang dihasilkan berbentuk padat sehingga dimudahkan dalam pemrosesan, pengepakan, dan pengangkutan hasil dari produksi proses hidrogenasi. Kemudian katalis nikel yang digunakan harganya relatif murah dan mudah untuk dipisahkan. Kemudian proses lebih ekonomis sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar dan waktu proses lebih cepat dibandingkan dengan proses lain. Selanjutnya yaitu tahapan proses pembuatan margarin, yaitu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama proses degamming, kemudian proses bleaching, kemudian proses deodorisasi, dilanjutkan kemudian dengan proses hidrogenasi, kemudian proses emulsifikasi, dan proses kristalisasi dan packing. Pada proses degamming, yaitu proses untuk menghilangkan zat-zat terlarut atau zat-zat yang bersifat polipid. Proses degamming paling banyak digunakan yaitu proses dengan menggunakan asam fosfat. Pengaruh asam fosfat yaitu dapat mengumpulkan zat-zat seperti protein, fosfolipid, dan resin dalam minyak sehingga partikel zat terlarut akan mengalami koagulasi karena berjenisnya lebih besar dari minyak dan lemak sehingga mudah untuk dipisahkan. Kemudian selanjutnya yaitu proses bleaching, yaitu bertujuan untuk memisahkan transmetal berupa Fe dalam CPO. Pengucatan juga berperan mengurangi minor lainnya, seperti aroma, senyawa bersulfur, dan logam-logam berat. Menurut Muhammad Sejahruddin 2009, bahan alternatif yang dapat digunakan untuk bahan penjernih minyak atau bleaching earth yaitu serbuk bentonit, di mana dapat meningkatkan kualitas fisik dan kimia minyak. Bentonit yang digunakan yaitu kalsium bentonit atau Ca bentonit. Bleaching earth berfungsi untuk menghilangkan impurities yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu proses deodorisasi. Pada proses ini bertujuan untuk menghilangkan FFA pada minyak CPO. Proses deodorisasi banyak dilakukan adalah cara destilasi uap yang didasarkan pada perbedaan harga volatilitas glisida dengan senyawa-senyawa yang menimbulkan bau tersebut, di mana senyawa-senyawa tersebut lebih mudah menguap daripada trigliserida. Kemudian proses emulsifikasi yaitu proses percampuran antara fase minyak dan fase air
Ada bahan penambahan pembuatan margarin. Kemudian ada kristalisasi, yaitu proses perubahan bentuk cair menjadi semi padat, dan kemudian tahap packing, yaitu mengemas margarin hasil dari proses. Selanjutnya yaitu uraian proses. Dapat dilihat pada gambar, yaitu CPO melalui proses degamming untuk menghilangkan gums atau getah, itu dengan bantuan asam fosfat. Kemudian selanjutnya melalui proses bleaching untuk terjadi proses pemucatan, yaitu dengan bantuan bleaching earth, yaitu bentonite. Kemudian melalui proses filtrasi, pemisahan bentonite dengan minyak hasil bleaching. Selanjutnya yaitu BPO ke tipping, yaitu melalui proses deodorisasi untuk memisahkan FFA dengan minyak trigliserida. Kemudian setelah itu melalui proses hidrogenasi dengan penambahan H2 dan nikel, yaitu katalis. Sehingga pada proses ini yaitu mengubah asam lemak tidak jenuh jadi asam lemak jenuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses filtrasi, yaitu pemisahan antara minyak dari proses hidrogenasi dengan katalis nikel. Selanjutnya yaitu proses pencampuran, di mana pada proses pencampuran ini ada proses pencampuran fase air dan fase minyak. Adapun proses pencampuran fase minyak yaitu terdiri dari lecitin dan vitamin A, kemudian minyak dari proses hidrogenasi, kemudian fase air yaitu air, susu skim, NaCl, dan C6H5COONa. Kemudian setelah itu pencampuran dari dua fase tersebut, dan setelah melalui proses emulsifikasi, kemudian proses kristalisasi, yaitu perubahan dari bentuk cair menjadi bentuk semi padat, yaitu dengan menggunakan amonia pada proses penurunan suhu, itu menggunakan cooler. Hingga kemudian setelah itu proses pengepakan dan diperolehlah produk berupa margarin. Selanjutnya yaitu tata letak pabrik. Daerah utama pada pabrik pembuatan margarin ini yaitu area administrasi dan perkantoran, area proses dan ruang kontrol, area utilitas dan laboratorium, area packing dan penyimpanan produk, kemudian area gudang dan bengkel. Dapat dilihat pada tata letak di gambar pada slide. Kemudian struktur organisasi, yaitu terdiri dari Dewan Komisaris yang paling tertinggi, yaitu kemudian Direktur Utama, dan bawahan dari Direktur Utama terbagi menjadi 3, yaitu Manajer Teknik dan Produksi, Manajer Umum, dan Manajer Keuangan dan Marketing. Kemudian di Manajer Teknik dan Produksi dibagi menjadi 3 Supervisor, yaitu Proses dan Utilitas, Supervisor Teknik, dan pengendalian mutu. Kemudian di Manajer Umum, yaitu Supervisor Umum dan HRD. Sedangkan di Manajer Keuangan dan Marketing terbagi menjadi 2, yaitu Supervisor Keuangan dan Marketing. Kemudian di bagian Supervisor Proses dan Utilitas terbagi 2 staf, yaitu staf proses dan staf utilitas. Untuk Supervisor Teknik dibagi staf maintenance, kemudian staf listrik dan instrumen. Kemudian di Supervisor Pengendalian Mutu yaitu terbagi menjadi 2, yaitu staf Quality Control, kemudian staf pengendalian mutu. Sedangkan di Supervisor Keuangan yaitu staf keuangan, dan di Marketing staf marketing. Kemudian terbagi lagi dengan karyawan lainnya. Utilitas. Untuk kebutuhan utilitas yaitu air proses membutuhkan 1101,164 kg per jam. Kemudian untuk umpan boiler 4246,816 kg per jam. Kemudian air sanitasi membutuhkan 5448,36 kg per jam. Dan sumber air yang diperoleh yaitu dari Sungai Kapuas. Kemudian steam
dibutuhkan yaitu untuk heater 3946,42 dan proses yaitu 300,3958 kg per jam. Untuk perhitungan valuasi ekonomi diperolehnya yaitu working capital sebesar 1.039.875.783.054. Kemudian total production cost atau biaya produksi keseluruhan diperoleh 493.575.567.567.582. Kemudian keuntungan sebelum pajak diperoleh 134.424.432.418. Kemudian analisis kelayakan yaitu ROI atau nilai rasio dari uang yang diperoleh atau bilangan terhadap banyaknya modal yang diinvestasikan. ROI digunakan untuk memberikan informasi mengenai ukuran probabilitas suatu bisnis dengan jelas sehingga kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Dapat dilihat nilai ROI yaitu sebelum pajak yaitu 49,21% dan setelah pajak 41,83%. Kemudian POT adalah waktu pengembalian modal yang dihasilkan berdasarkan keuntungan yang dicapai. Nilai POT sebelum pajak yaitu 1 tahun dan setelah pajak 4 tahun. Kemudian nilai BEP atau titik impas yang diperoleh yaitu 41,33%. Kemudian nilai SDP yaitu titik saat penentuan suatu aktivitas produksi harus diberhentikan karena lebih murah untuk menutup pabrik dan membayar fixed expense dibandingkan harus produksi, sehingga diperoleh nilai SDP yaitu 18,58%. Kemudian nilai discount cash flow rate diperoleh 30%. Adapun kesimpulan yang diperoleh pada prarancang pabrik ini yaitu pabrik margarin dirancang beroperasi selama 24 jam per hari dan 330 hari per tahun dengan proses hidrogenasi. Bahan baku yang dibutuhkan adalah CPO sebanyak 7.105,80 per kilogram per jam dan produk samping yang diperoleh yaitu FFA. Lokasi pabrik didirikan di Desa Kelaunan B, Kecamatan Kelaunan B, Kabupaten Kuburaya. Kemudian hasil analisis ekonomi yang diperoleh, ROI sebelum pajak 49,21%, ROI sudah pajak 41,83%, POT diperoleh 5 tahun, kemudian DCFR diperoleh 3%, SDP 18,58%, POP diperoleh 21,33%. Dengan demikian disimpulkan bahwa perancangan pabrik margarin dari CPO dengan kapasitas 65.000 ton per tahun layak untuk didirikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.